شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Al-Quran penyempurna segala aturan kehidupan. Hudan bima yahdi minad dhalalah, yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Dia menjadi ukuran yang membedakan antara halal dan haram, antara yang hak dan yang batil dalam perilaku kehidupan kita sebagai hamba Allah. Salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah mereka talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bi asyrafil adyan wa fasihil lisan wa ala alihi wa ashabihi ahli zuhdi wal fadli wal irfan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan pada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga Ramadan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa yang mulia dan suci. Ramadan bulan yang indah. Karena dalam Ramadan ada satu hari di mana Allah turunkan tuntunan kehidupan umat manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, yakni Al-Quranul Karim. Untuk apa Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan kepada Nabi Daud. Allah turunkan kitab Zabur. Kepada Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat. Kepada Nabi Isa Allah turunkan kitab Injil. Dan Al-Quran menyempurnakan apa yang telah Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan Al-Quran penyempurna segala aturan kehidupan. Pemirsa, bersama saya Ahmad Sonhaji dari Dompet Duafa, kita akan ngobrol tentang apa pokok isi kandungan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa bulan Ramadan menjadi syahrul Quran. Unzila fihil Quran hudan bima yahdi minad dhalalah, yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Al-Quran menjadi tabyin ma yubayyinu bainal hikami wal ahkam, yang memberikan penjelasan dari berbagai macam sumber-sumber hukum dan memuat tentang aturan hikmah yang indah dalam kehidupan. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, ma yufarriq bainal halali wal haram. Dia menjadi ukuran yang membedakan antara halal dan haram, antara yang hak dan yang batil dalam perilaku kehidupan kita sebagai hamba Allah. Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat yang masyhur, memuat kandungan yang indah sebagai tuntunan. Al-Quran memuat tentang pokok-pokok aturan ketauhidan. Wa ilahukum ilahun wahidun.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Konsep prinsip ketauhidan bahwa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka muatan Al-Qur'an yang pertama menjelaskan tentang aturan bertauhid sebagai hamba Allah yang beriman. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, dan Allah tempat kita tunduk kepadanya. Sehingga hati kita al-khudu' wa tadallul, menjadi rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah rujukannya. Al-Qur'an juga menjadi pedoman, sumber hukum perintah ibadah. Perintah salat, aqimus salah wa atuz zakah. Perintah mengeluarkan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah tentang ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semua aturan-aturan dan perintah ibadah sumbernya adalah Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi rujukan bagi kita hamba Allah yang beriman. Pemirsa Sindo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga memuat tentang qisasul anbiya, kisahnya para nabi. Dari Nabi Adam, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam pandangan sejarah qisasul anbiya, kisahnya para nabi. Dan yang terpenting, Al-Qur'an mengajarkan prinsip tentang hubungan muamalah dan akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Dan Ramadan, bulan yang dimana Allah turunkan Al-Qur'an, mari Al-Fakir mengajak kita semuanya untuk sama-sama kita bumikan Al-Qur'an di dalam hati kita. Kita bacakan Al-Qur'an dan kita perhatikan, tadaburkan Al-Qur'an agar Al-Qur'an benar-benar menjadi tuntunan hidup dan kehidupan bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman, apalagi di bulan Ramadan yang mulia. Karena salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah mereka talil Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Sehingga ayo sempetin, meskipun kita sibuk, baca satu hari satu juz, bagus, alhamdulillah. Nggak bisa satu juz, baca satu lembar, jangan ditinggalin. Apapun yang kemudian mengalirkan Al-Qur'an di dalam darah dan tubuh kita, maka itu akan jadi keberkahan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya, dan Ramadan kita tetap sehat, tetap berkah, dan tetap membaca Al-Qur'an. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.